Kemudian apa sih syaratnya supaya kita bisa mendapatkan syafaat? Ada dua syarat. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala ridho dan Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada pemberi syafaat. Jadi Allah ridho, Allah mengizinkan orang tadi atau si fulan misalnya nanti untuk memberi syafaat kepada kita. Allah ridho dengan pemberi syafaat ini. Apa dalilnya? Dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 255, dalam ayat kursi yang sudah sering kita hafal ya. Adalah potongan ayat man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tiada dapat yang memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah Subhanahu wa taala illa bi'idnih. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaatnya atau kebaikan kepada kita itu ketika ada yang memberikan syafaat menjadi perantara tadi dan Allah ridho dengan perantara ini. Tanpa ada ridho dan tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin gitu ya. Kemudian yang kedua, dalil bahwasanya syarat syafaat itu adanya ridho dan izin Allah Subhanahu wa taala bagi pemberi syafaat adalah tentang kabar syafaatul uzma. Kita akan bacakan, ibu-ibu mungkin ini juga sudah sering kita dengar ya. Poinnya nanti bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya Nabi di akhirat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan syafaat untuk memulainya yaumul hisab, untuk memulainya hari perhitungan. Dalam satu riwayat hadis yang disampaikan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, "Ana sayyidu an-nasi yaumal qiyamah." Kata Nabi, saya kata Nabi adalah sayyidnya, penghulunya ya, pimpinannya manusia nanti di yaumul akhir, di hari kiamat. Sayalah pimpinan manusia di yaumul akhir kelak. Wa hal tadruna lima dzalika, kata Nabi kepada para sahabat, tahukah kalian kenapa bisa seperti itu? Maka Nabi menjelaskan, yajma'ullahu al-awwalina wal akhirina fi sa'idin wahidin. Nanti di akhirat ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita dari alam kubur, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita semuanya fi sa'idin wahidin, di satu tempat yang sama. Sa'id wahidin. Minal awwalin atau al-awwalin wal akhirin, mulai dari zaman Nabi Adam dulu, manusia pertama dan kelompok manusia pertama yang diciptakan, sampai nanti orang yang hidup di akhir zaman. Sampai akhir zaman itu nanti ketika Allah bangkitkan akan dikumpulkan di satu tempat yang kita kenal dengan mahsyar. Mahsyar itu maknanya tempat berkumpul, tempat berkumpulnya makhluk semua setelah dibangkitkan dari alam kuburnya. Dan inilah yang nanti kita tahu ya, riwayat-riwayat yang lain yang menyebutkan pada saat kita dibangkitkan di alam kubur dan kita dikumpulkan di padang mahsyar ini, manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi telanjang, dalam kondisi enggak pakai sandal, dalam kondisi belum dikhitan. Dan itu nanti urusannya masing-masing. Jadi ibu-ibu yang terhormati, kita semuanya nanti akan dibangkitkan di yaumul akhir, dibangkitkan dari kuburan. Kondisinya tadi ya, dalam kondisi nggak pakai pakaian, nggak pakai sandal, dalam kondisi belum dikhitan, menunjukkan kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita dulu dilahirkan di muka bumi ini. Maka bangkit dari alam kubur persis kondisinya sebagaimana waktu kita lahir. Bahkan ngapunten nggih, orang yang sudah dikhitan saja mungkin nggak banyak yang cuma diambil sebagian saja, itu nanti di akhirat dikembalikan sebagaimana bentuk aslinya. Tapi jangan dibayangkan, oh berarti nanti bisa lihat orang lain, oh orang itu kayak gini, orang itu enggak, ya kan? Dan inilah yang pernah ditanyakan Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalau kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi orang itu enggak pakai pakaian telanjang, oh berarti kita bisa lihat satu dengan yang lain.
Kata Nabi, wahai Aisyah, ya kurang lebihnya, jangankan kalian bisa lihat ya, kita ini dengan urusan diri kita sendiri ini sudah repot mikir untuk pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi itulah nanti Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari persis di atas kepala kita. Bisa kebayang ya, matahari yang jauhnya hari ini seperti ini masih panas, nanti di padang mahsyar itu matahari jaraknya sangat dekat di atas kepala kita. Maka nanti ada hadis sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada saat tidak ada naungan yang lain. Salah satunya adalah di antara 7 golongan itu adalah rajulani tahabba fillah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibu, ada nggak peluang untuk dapat naungan di akhirat dari 7 golongan tadi? Sangat banyak ya. Salah satunya di antaranya adalah tadi, 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bertemunya karena Allah Subhanahu wa taala, berpisahnya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita berteman tidak semata-mata oh ini dia baik, orang ini baik, tidak semata-mata itu ya. Tapi kita berteman karena memang cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berteman dengannya ini karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, 2 orang inilah yang nanti di akhirat dapat naungan. Dalam kondisi itu pula saking panasnya ada orang itu yang keringatnya sampai mata kaki. Ada orang yang keringatnya sampai lututnya. Ada saking panasnya sampai keringatnya sampai perutnya. Ada yang sampai dadanya. Ada yang sampai lehernya, bahkan sampai tenggelam dengan keringatnya. Makanya ahli maksiat siap-siap belajar renang ya. Nanti dia akan tenggelam dengan keringatnya. Meskipun pandai renang sekalipun nggak mungkin terhindar dari azab Allah ini gitu ya. Tergantung amalannya ya. Kalau dia amalannya baik, ya mungkin dia nggak ada keringat, bahkan dapat naungan tadi, nggak merasakan panas, nggak merasakan sengatan matahari yang luar biasa itu. Nah, dalam kondisi itu, fayaqulu ba'dun nasi li ba'din. Maka manusia satu dengan yang lain saling bertanya, saling berdiskusi gitu ya. Ala tangduruna min mayashfa lakum ila rabbikum. Ada orang yang kemudian mengatakan, tidakkah kalian meminta kepada orang yang lain untuk memberikan syafaat kepada kami, memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami? Fayaqulu ba'duna li ba'din. Maka sebagian orang berkata kepada sebagian yang lain dan mengatakan, abukum Adam, coba datang saja kepada Nabi Adam supaya memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimulainya yaumul hisab. Coba datang kepada Nabi Adam. Siapa tahu beliau berkenan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimulainya yaumul hisab. Fayatuna Adam, maka semua orang berbondong-bondong ketemu dengan Nabi Adam. Fayaqulun, maka kemudian mereka berkata, ya Adam, anta abul bashar, fashfa' lana li ila rabbika. Wahai Nabi Adam, kamu adalah bapak dari semua manusia, abul bashar. Cobalah minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya di padang mahsyar ini. Ala tara ila ma nahnu fihi. Tidakkah engkau tahu bagaimana kondisi kita hari ini yang seperti ini? Ya. Fayaqulu Adam, maka Adam berkata, inna rabbi qad ghadaba al-yawma ghadban la yaghdibu qablahu mislahu. Kata Nabi Adam, sungguh hari ini ya Allah Subhanahu wa taala marah yang tidak pernah marah pada waktu-waktu yang lainnya. Walam yaghdab ba'dahu mislahu, dan Allah tidak pernah marah setelah marah seperti ini. Ya. Fa innahu nahani anis syajari fa asaituhu nafsi. Kata Nabi Adam, wahai semua manusia, Allah marah betul denganku. Tidak pernah marah seperti hari ini marahnya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah marah seperti sesudah marah seperti ini. Saya ini juga punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dulu saya pernah dilarang untuk mendekati pohon di dalam surga itu, fa'asaituhu, tapi saya melanggar larangan Allah tadi. Nafsi nafsi, saya juga butuh bantuan, saya juga butuh syafaat, saya nggak bisa. Ya, apa kata Nabi Adam? Idhabu ila ghairi, idhabu ila Nuh. Kata Nabi Adam, saya nggak bisa memberikan syafaat kepada kalian wahai manusia. Cobalah datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Fayatuna Nuh, maka kemudian manusia ini berbondong-bondong datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Fayakulun, mereka manusia ini berkata, ya Nuh, anta awwalur rasuli ilal ardi, ila ahlil ardi. Ya wahai Nabi Nuh, kamulah manusia pertama yang Allah utus sebagai rasul di muka bumi. Maka mereka mengutarakan alasan itu. Mungkin Nabi Nuh layak untuk meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Nuh lah rasul yang pertama yang Allah utus di muka bumi ini. Wasamma kawahu abdan syakuron, wahai Nabi Nuh, Allah lah yang langsung memberikan gelar engkau sebagai abdan syakuron, hamba Allah yang maha yang pandai bersyukur. Fashfa' lana ila rabbika, wahai Nabi Nuh, mintalah syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami manusia yang berkumpul di padang mahsyar ini. Ala taro ila ma nahnu fihi, tidakkah engkau tahu inilah keadaan kita hari ini, sengsara seperti ini di padang mahsyar. Fayaqula Nuh, maka Nuh kemudian berkata, inna rabbi qad ghadabal yaum ghadban la yaghdibu qablahu mislahu. Nabi Nuh juga mengatakan perkataan yang sama. Hari ini Allah Subhanahu wa taala marah semarah-marahnya yang tidak pernah marah seperti hari ini, dan itu karena memang wa innahu kanat li da'watun da'autu biha ala qaumi nafsi nafsi. Karena dulu, kata Nabi Nuh alaihissalam, dulu ketika saya berdakwah kepada kaum, saya nggak sabar dengan kaumku ini sampai saya berdoa supaya Allah menghancurkan kaum. Karena Nabi Nuh itu nanti dalam surat Nuh juga pernah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kan ya. Wa qala Nuhu rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Allah, kata Nabi Nuh, jangan engkau sisakan satu manusia di muka bumi ini yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah berdoa kayak gini ya, Ibu. Ini doanya Nabi Nuh ini. Karena saking enggak sabarnya dengan kaumnya itu sampai minta kepada Allah, ya Allah, sudah hancurkan saja orang-orang kafir di muka bumi ini. Musnahkan semua ya Allah. Ya. Innaka la tadharuhum, kalau engkau tidak membinasakan mereka, kalau engkau membiarkan mereka ini hanya orang-orang yang melahirkan keburukan dan orang-orang yang nanti juga melahirkan generasi-generasi yang kufur juga gitu. Maka intinya Nabi Nuh juga nggak bisa karena pernah punya dosa seperti itu. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam berkata lagi, idhabu ila ghairi, idhabu ila Ibrahim. Wahai manusia semuanya, saya nggak bisa memberikan syafaat. Mintalah kepada selainku, mintalah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian semua manusia datang kepada Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, anta nabiyallah wa khaliluhu min ahlil ardi. Wahai Nabi Ibrahim, engkaulah kekasih Allah Subhanahu wa taala, engkaulah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Mintakanlah syafaat kepada kami. Mintakanlah syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami yang ada di padang mahsyar ini. Maka kemudian Nabi Ibrahim juga mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa taala hari ini marah dengan marah yang sangat dahsyat, yang tidak pernah marah seperti hari ini. Maka kemudian Nabi Ibrahim juga menyampaikan alasannya, ya. Maka beliau menyampaikan beliau pernah berdusta. Apa dosanya Nabi Ibrahim? Yaitu berdusta. Meskipun dusta ini sebenarnya bukan dusta yang seperti dusta umumnya ya. Nabi Ibrahim pernah mungkin bahasanya berbohong lah gitu ya. Di antaranya bohongnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ketika menghancurkan patung-patung ya. Kemudian nanti kapak yang ada di tangannya itu diletakkan di leher patung yang paling besar. Ketika ditanya, siapakah yang menghancurkan patung-patung ini? Maka Nabi Ibrahim mengatakan apa, ibu-ibu? Tanyakanlah kepada
patung itu, seolah-olah menunjukkan bahwa yang menghancurkan patung-patung ini adalah kapak, yang menghancurkan adalah patung tadi. Nabi Ibrahim bohong atau tidak ini? Secara dohirnya kelihatan bohong. Nabi Ibrahim yang menghancurkan, tapi Nabi Ibrahim mengatakan itu loh yang menghancurkan adalah kapak-kapak tadi. Padahal makna Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim sambil menunjukkan jarinya, jempolnya kayak gini. Ya, itu loh yang menghancurkan itu patung besar itu. Nabi Ibrahim maknanya niatnya adalah ya ini yang menghancurkan itu ya jempol ini. Gitu kan? Tapi dipahami oleh Raja Namrud waktu itu, ya. Raja yang dolim waktu itu, ya dipahami bahwa yang menghancurkan adalah patung-patung itu. Padahal Nabi Ibrahim niatnya ini. Gitu. Nah, diantaranya juga kisah tentang bohongnya atau dustanya Nabi Ibrahim yang beliau juga malu untuk minta syafaat kepada Allah adalah kisah waktu Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istri pertama beliau. Siapa ibu namanya? Sarah, ya. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk kemudian nanti keluar, ya, berhijrah gitu, tiba-tiba nanti ketemu dengan raja. Raja ini anehnya kalau menjumpai pasangan suami istri, maka raja ini memisahkan suami istri ini dan istrinya ini dijadikan istri yang kesekian oleh raja ini. Kenapa alasannya? Dulu raja ini punya keyakinan kalau ada seorang wanita itu sudah menikah, berarti wanita ini hebat gitu. Karena sudah dinikahi sama orang lain, berarti ini nggak main-main wanita ini. Maka raja ini setiap kali ketemu dengan seorang pasangan suami istri, dipisahkanlah pasangan ini dan istrinya ini langsung dinikahi oleh raja tadi. Pada saat itu melintaslah Nabi Ibrahim dengan istrinya ini, Sarah ini. Ketemu dengan raja yang kebijakannya seperti itu. Maka untuk menyelamatkan istrinya ini, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, ini bukan istriku. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, hadihi ukhti, inilah saudariku. Kalau saudari kan tidak suami istri, gitu. Berarti lolos lewat gitu kan? Bohong nggak Nabi Ibrahim? Ini kan istrinya. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, hadihi ukhti, inilah saudariku. Niatnya Nabi Ibrahim, ukhtun fillah, ya, saudari perempuan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kan enggak bohong. Ini kan saudari perempuan karena Allah Subhanahu wa taala juga gitu. Untuk selamat dari kejaran raja tadi. Ini diantaranya, ya, bohongnya Nabi Ibrahim di situ, meskipun enggak bohong sebenarnya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, nafsi, nafsi, saya juga butuh bantuan, saya juga butuh syafaat, saya enggak bisa memberikan syafaat. Idhabu ila Musa, pergilah engkau kepada Nabi Musa alaihissalam. Fayatuna Musa, maka mereka semuanya manusia datang kepada Nabi Musa. Fayakulun, maka manusia berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, anta Rasulullah, istafaqallah birisalatihi wa bikalimatihi alan nas. Maka semua manusia mengatakan, wahai Nabi Musa, engkaulah utusan Allah Subhanahu wa taala, engkaulah yang diutus oleh Allah, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, engkaulah kalimullah wa kallama Musa taklima. Nabi yang langsung pernah bercakap-cakap langsung dengan Allah itu adalah Nabi Musa. Ya kan? Maka Nabi Musa ini dikatakan sebagai kalimullah, orang yang nabi yang pernah langsung bercakap-cakap dengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mintalah syafaat untuk kami, ya wahai Nabi Musa. Nabi Musa juga punya udzur, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah marah sebagaimana marahnya hari ini. Maka saya juga pernah punya dosa, ya. Dosanya apa Nabi Musa? Inni qataltu nafsan walam umira biqatliha. Saya dulu pernah memukul orang sampai mati. Dan ini dosa, saya merasa menyesal. Saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal saya enggak diperintahkan untuk memukul orang ini. Masih ingat nggih Ibu ceritanya Nabi Musa waktu nanti ada pertengkaran antara seorang pemuda dari kalangan Bani Israel dengan orang-orang Kiptiyah waktu itu, yang ini golongannya Fir'aun itu. Ya, kemudian si pemuda dari bangsanya Fir'aun ini memukul si pemuda ini. Karena enggak terima, kemudian Nabi Musa ingin membela. Namanya juga satu kelompok, ya, satu kaum gitu.
Maka Nabi Musa hanya mukul saja sedikit orang ini, tiba-tiba langsung mati ya. Gak sengaja juga Nabi Musa mukul, ternyata mati. Dan memang Nabi Musa itu nabi yang sangat kuat ya. Nanti kisah Nabi Musa waktu ketemu dengan dua putrinya Nabi Syuaib di kampung Madyan, itulah nanti Nabi Musa mendapati dua putrinya Nabi Syuaib ini yang waktu itu hendak mengambil air dari sumur. Kemudian airnya ini sudah ditutup oleh batu yang sangat besar. Umumnya batu ini baru bisa diangkat oleh 10 orang. Tapi di tangan Nabi Musa alaihissalam batu ini bisa disingkirkan, bisa dibuka dengan hanya Nabi Musa sendiri. Nabi Musa ini sangat kuat ya, sangat kuat secara fisiknya ya. Termasuk ibu nanti ada hadis ya, bahwasanya nanti di akhir hayatnya Nabi Musa ini waktu mau dicabut nyawanya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikat pencabut nyawa, "Wahai malaikat pencabut nyawa, datang kepada Nabi Musa, cabut nyawanya." Nabi Musa nggak mau dicabut nyawanya, dipukullah malaikat ini sampai keluar matanya ya. Kan ada cerita gitu nggih. Jadi ini malaikat datang kepada Nabi Musa mau mencabut nyawa, dipukul sama Nabi Musa sampai keluar matanya. Ya. Maka kemudian malaikat ini ngadu kepada Allah, "Ya Allah, gimana mungkin saya bisa mencabut nyawanya Nabi Musa? Ini tambah saya protol mata saya gitu." Dipukul sama Nabi Musa. Ya sudah, kalau kata Allah Subhanahu wa taala, sudah kalau gitu datang lagi kepada Nabi Musa, perintahkan tangannya untuk memegang sapi gitu ya. Kemudian diletakkan tangannya di sapi tadi. Kemudian dari tangan yang diletakkan itu berapa jumlah bulu sapi yang ditutupi dengan tangannya, maka selama hitungan itulah nanti dia akan hidup, dan kalau sudah habis dia akan mati. Tentu Nabi Musa ya. Nah, Nabi Musa alaihissalam malu kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara pernah membunuh orang yang tentu tidak ada perintah membunuhnya. Nafsi, nafsi, saya juga butuh bantuan, saya juga butuh bantuan. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Isa. Pergilah ke yang lain, mintalah bantuan kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka kemudian semua manusia datang kepada Nabi Isa dan memintakan supaya Nabi Isa memohonkan kepada Allah untuk memberikan syafaatnya, ya, menjadi perantara supaya Allah Subhanahu wa taala mulai hari perhitungan. Tapi Nabi Isa juga tidak bisa ya, karena juga merasa punya dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di antara dosanya Nabi Isa alaihissalam adalah, ya, di antaranya adalah tadi ya, ada kaumnya yang kemudian menjadikan Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan, sebagai tandingannya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Isa juga tidak bisa, nafsi, nafsi, saya juga butuh bantuan, saya juga butuh syafaat. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pergilah ke yang lain, pergilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah semua manusia di padang mahsyar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang mengatakan, "Ya Muhammad, anta Rasulullah wa khatamul anbiya." Wahai Nabi Muhammad, engkaulah utusan Allah, engkaulah Nabi yang terakhir, penutup semua Nabi-Nabi. Ghafarallahu laka dzambak ma taqaddama minhu wa ma ta'akhkhar. Engkau wahai Nabi Muhammad yang telah Allah ampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Fashfa' lana ila rabbika. Mintalah syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami semuanya. Maknanya jadilah wahai Nabi Muhammad perantara kami supaya Allah Subhanahu wa taala memulai hari perhitungannya. Maka kemudian jamaah dirahmati Allah ya, Nabi Muhammad SAW kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimulainya hari perhitungan tadi. Fayuqal, kemudian Allah mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'saka sal tu'tah, isfa' tusyaffa." Maka kemudian Allah mengatakan, "Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wahai Nabi Muhammad, mintalah pasti kamu akan diberi. Isfa' tu syafa', mintalah syafaat, pasti syafaatmu akan dikabulkan." Maka kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada Allah, "Ya Rabbi, ummati ummati, ya Rabbi ummati ummati." Ya Allah, inilah umatku, inilah umatku. Maka kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan syafaatnya Nabi Muhammad ini,
yang kita kenal dengan syafaatul uzma, syafaat yang khusus diberikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Adam nggak mampu, Nabi Nuh nggak mampu, ya, Nabi Ibrahim nggak mampu, Nabi Musa nggak bisa, Nabi Isa nggak bisa. Nabi Muhammad satu-satunya Nabi yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan syafaat. Nah, poinnya di mana ibu yang dirahmati Allah tadi? Allah kalau nggak memberikan izin kepada orang yang minta syafaat, Allah nggak kasih. Nabi Adam nggak diizinkan, Nabi Nuh nggak diizinkan, Nabi Muhammad lah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Isfa'tu syafaat, mintalah syafaat, pasti kamu akan diberikan syafaat.